Bab 220. Kamu mau membunuh kakakku. Begitu gadis kecil itu turun dari kapal awan, suhu di lapangan turun drastis, dan setiap kali kedua kaki kecilnya mendarat, tanah akan langsung membeku. Membeku langkah demi langkah. Ketika gadis kecil itu turun dari kapal, Mileye yang tidak jauh darinya tercengang. Dan mata gadis kecil itu jatuh pada Mileye untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat Mileye, dua garis air mata es perlahan mengalir dari matanya. Pada saat ini, tetua Hehuan yang tersenyum pun tertegun. Ada sesuatu yang salah. Tetua Hehuan menatap seorang wanita cantik di belakang gadis kecil itu, yang juga sedikit mengernyit dan bingung. Wanita cantik itu ragu-ragu, lalu berjalan ke gadis kecil itu dan berkata dengan lembut, "Yang mulia." Gadis kecil itu tidak menjawab, tetapi berjalan menuju Mileye tidak jauh. Dia berjalan sedikit cepat, dan pada saat ini, tetua Hehuan tiba-tiba berjalan ke arah gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, orang yang ingin sekte Hehuan bunuh adalah Mileye ini." Mengatakan itu, dia menunjuk ke Mileye tidak jauh. "Bunuh Mileye." Gadis kecil itu tercengang. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba membeku, dan udara dingin keluar dari tubuhnya. Bang! Tanpa peringatan, tetua Hehuan langsung terguncang sejauh 100 meter. Begitu tetua Hehuan berhenti, tangannya langsung membeku. Tidak hanya itu, udara dingin menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang telapak tangannya. Jika udara dingin ini masuk ke tubuhnya, dia akan langsung membeku menjadi patung es. Tanpa ragu sedikit pun, lengan tetua Hehuan jatuh untuk beberapa saat, dan telapak tangannya langsung jatuh tanpa setetes darah karena membeku. Dengan tegas menyerahkan kedua telapak tangan. Melihat udara dingin menghilang saat telapak tangannya jatuh, tetua Hehuan menghela nafas lega, seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya untuk menatap gadis kecil yang tidak jauh dari sana. Kenapa? Mengapa? Pada saat ini, semua orang di lapangan memandang gadis kecil itu. Bahkan kedua master alam ribuan semesta di belakang gadis kecil itu juga menatap gadis kecil itu dengan tatapan bingung. Gadis kecil itu tidak menjawab tetua Hehuan. Dia segera berlari di depan Mileye, dan melihat pemandangan ini, dua master alam ribuan semesta di belakang gadis kecil berubah ekspresi mereka, dan hendak menembak ketika gadis kecil itu tiba-tiba bergegas masuk ke dalam pelukan Mileye. "Kakak! Kakak!" Tetua Hehuan membatu. Dua master alam ribuan semesta di belakang gadis cilik juga tercengang. "Kakak!" Gadis kecil di depan mereka tentu saja adalah Lin Siye. Saat Mileye dipeluk oleh Lin Siye, udara dingin langsung menyapu tubuhnya, menyebabkan dia menggigil. Sangat dingin. Dingin menusuk tulang. Ini adalah perasaan pertama Mileye. Sadar akan keadaan Mileye, Lin Siye dengan cepat melepaskan Mileye dan mundur beberapa langkah. Melihat ada embun beku di tubuh Mileye, dia terburu-buru, "Kakak, kamu, aku." Pada saat ini, semburan jiwa pedang tiba-tiba menghilang dari tubuh Mileye. Jiwa pedang Kainas. Setelah munculnya jiwa pedang Kainas, rasa dingin di sekitarnya tiba-tiba berkurang banyak. Tidak jauh dari situ, tetua Hehuan tiba-tiba menatap dua wanita cantik di belakang Lin Siye dengan ekspresi muram. "Kalian berdua, ada apa ini?" Kedua wanita cantik itu saling memandang, dan akhirnya, salah satu wanita cantik itu berjalan ke arah Lin Siye dan berkata dengan lembut, "Yang mulia, kita datang kali ini karena dipercayakan oleh sekte Hehuan, kamu." Mendengar kata-kata wanita cantik itu, Lin Siye tiba-tiba menatap tetua Hehuan yang tidak jauh darinya dengan ekspresi yang sangat dingin. "Kamu ingin membunuh kakakku?"
Meskipun suaranya tenang, itu agak dingin. Tetua Hehuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, Putri Suci Sekte Han Utara, bagaimana kamu bisa menjadi adik perempuan ini Mileye? Apakah kamu?" "Aku adiknya." Lin Siye tiba-tiba berjalan menuju Tetua Hehuan. Dia menatap Tetua Hehuan dengan dingin. "Siapapun yang berani menyentuh rambut kakakku, aku akan menghancurkan seluruh klannya." Saat suara terdengar, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang ke langit, dan dalam sekejap, kepingan salju putih murni tiba-tiba melayang di seluruh langit. Di udara, tangan Lin Siye bergabung, dan kepingan salju itu tiba-tiba berhenti, tetapi saat berikutnya, kepingan salju itu berputar dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap, tanah dalam radius 100 kaki retak inci demi inci dan kepingan salju itu jatuh dari udara, targetnya persis Tetua Hehuan di bawah. Teknik seni bela diri alam langit. Melihat pemandangan ini, wajah Tetua Hehuan berubah drastis. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena kepingan salju itu telah mengelilinginya dari segala arah. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Kedua tangannya Tetua Hehuan menghantam ke tanah. Bang! Posisinya runtuh dalam sekejap, dan dalam sekejap, bilah tajam berwarna merah muda tiba-tiba naik dari tanah dan menebas langit. Di mana bilah tajam merah muda itu lewat, beberapa kepingan salju langsung dihancurkan, dan itu sekuat bambu yang mengiris Lin Siye. Tidak jauh, Mileye hendak menembak, tetapi Lin Siye di udara tiba-tiba menunjuk Tetua Hehuan di udara. Di udara, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu menjadi teratai salju, dan teratai salju menghantam langsung ke bilah tajam. Bang! Ada ledakan di langit, dan di bawah perhatian semua orang, bilah tajam berwarna merah muda itu hancur seketika, sementara teratai salju masih utuh dan meluncur lurus ke bawah, mengenai Tetua Hehuan. Bang! Tetua Hehuan mundur terus. Begitu dia berhenti, udara dingin langsung memenuhi tubuhnya. Kemudian, seluruh tubuhnya langsung membeku, hanya matanya yang bisa bergerak. Kekalahan total. Tidak jauh dari sana, Deno Bloody dan yang lainnya tampak ngeri. Tetua Hehuan ini adalah master alam 1000 semesta tingkat puncak, dia kalah seperti itu. Selain itu, orang suci Sekte Han Utara ini ternyata adalah adik perempuan Mileye. Ada sesuatu yang salah. Deno Bloody melirik Lin Siye, dia sudah memiliki niat untuk mundur. Dan master alam ribuan semesta Sekte Hehuan di belakang Tetua Hehuan berbalik dan melarikan diri. Jelas bagi mereka, jika mereka tidak melarikan diri sekarang, ketika Mileye dan Putri Suci Han Utara menembak bersama, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di udara, Lin Siye tiba-tiba menunjuk ke arah Master Sekte Hehuan yang melarikan diri, "Bunuh! Bunuh!" Di belakang Lin Siye, dua master alam ribuan semesta sedikit ragu. Kalian harus tahu bahwa Sekte Han Utara dan Sekte Hehuan memiliki hubungan yang baik. Jika lanjut membunuh, itu akan benar-benar membuat dua sekte hancur. Keraguan keduanya membuat master alam ribuan semesta Sekte Hehuan menghilang ke angkasa. Melihat ini, Lin Siye menoleh dan melirik mereka berdua, matanya dingin. "Kakakku benar, semuanya tergantung pada diri sendiri." Mendengar ini, ekspresi mereka berdua berubah drastis, dan mereka berdua buru-buru berlutut, "Tolong redakan amarahmu, Yang Mulia, kami berdua." Mereka berdua sudah berkeringat deras, meski sama-sama alam 1000 semesta, tapi di dalam sekte, status Lin Siye ini benar-benar di atas segalanya. Terus terang, dia adalah harapan kebangkitan Sekte Han Utara. Betapa mengerikannya bisa membunuh alam 1000 semesta pada usia 14 tahun.
Lin Siye melambaikan tangannya. Aku tidak menginginkan kalian berdua lagi. Aku akan maju dan mundur bersama kakakku. Setelah selesai berbicara, dia menatap Deno Bloody, yang ekspresinya berubah drastis dan dengan cepat membungkuk dalam-dalam. Yang mulia, ini salah paham. Sekte Bloody tidak berniat menjadi musuh Sekte Han Utara. Lin Siye berkata dengan dingin, tapi kamu ingin menjadi musuh kakakku, karena kamu adalah musuh kakakku, kamu adalah musuhku. Saat suara terdengar, dia tiba-tiba maju selangkah. Langkah ini, arus dingin tiba-tiba turun dari langit. Pada saat ini, suhu di lapangan turun tajam lagi. Semua orang seperti berada di gudang es. Pada saat yang sama, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit di atas Deno Bloody dan lainnya. Setiap kepingan salju seperti pisau tajam, membuat orang bergidik. Melihat adegan ini, Deno Bloody ngeri, mundur segera. Kali ini, dia membawa sebagian besar murid elit Sekte Bloody. Jika mereka semua mati di sini, pasti akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Bloody. Saat ini, dengan Mileye dan yang lainnya, ditambah Lin Siye dan Sekte Han Utara, Sekte Bloody bisa dikatakan tidak punya peluang menang. Harus melarikan diri. Setelah menerima perintah Deno Bloody, para master Sekte Bloody di belakangnya tiba-tiba mundur. Tetapi kepingan salju Lin Siye telah jatuh dari udara. Dalam sekejap, ada jeritan yang menyayat hati di lapangan, dan para master Sekte Bloody alam harmoni dewa itu tidak memiliki perlawanan dalam menghadapi kepingan salju ini. Bahkan Mileye sedikit takut saat ini, karena Lin Siye di depannya begitu kuat sehingga dia sedikit asing. Melihat kematian tragis murid sektenya, wajah Deno Bloody langsung berubah mengerikan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Siye di udara. Saat berikutnya, dia berubah menjadi bayangan darah dan menembak ke arah Lin Siye. Jelas, dia tidak peduli apapun saat ini. Dan pada saat Deno Bloody menembak, Mileye yang tidak jauh darinya tiba-tiba melompat dan menebas ke arah Deno Bloody dengan pedang. Pada saat ini, pedang keindahan spiritual di tangannya masih hitam pekat. Pedang ini menebas, menyebabkan ruang sedikit bergetar. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Setelah bergabung dengan jiwa pedang pikiran jahat, kekuatan pedangnya lebih besar dari sebelumnya. Deno Bloody, yang bergegas menuju Lin Siye, tiba-tiba berhenti. Ketika dia melihat kekuatan pedang Mileye, pupil matanya menyusut menjadi bentuk seperti jarum, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin alam harmoni dewa mengeluarkan jurus pedang yang begitu mengerikan? Dia tidak berani memikirkannya. Tubuh Deno Bloody penuh dengan energi misteri. Dia berbalik dan memukul, sidik jari energi merah darah bergetar keluar dari telapak tangannya. Dan pada saat ini, pedang Mileye tiba. Bang! Jejak telapak tangan energi merah darah langsung hancur, dan Deno Bloody sendiri langsung terbang 100 meter jauhnya. Begitu dia mendarat, tanah di bawah kakinya langsung retak. Pada saat yang sama, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan seluruh lengan kanannya telah dipotong oleh pedang Mileye. Meskipun dia tidak meninggal, dia terluka parah dan benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Pada saat ini, sekelompok kavaleri tiba-tiba bergegas. Prajurit Tao Akademi Changlan. Setelah ratusan pasukan kavaleri bergabung ke medan perang, murid-murid Sekte Bloody itu melarikan diri ataupun mati. Mileye tiba-tiba berkata, "Jangan lepaskan satu pun." Setelah memenggal semua murid Sekte Bloody, gantung kepala semua murid Sekte Bloody di gerbang kota pembatas dunia untuk menghibur roh ratusan ribu orang kota pembatas dunia di surga. Tidak jauh, Deno Bloody menatap Mileye dengan ekspresi yang sangat ganas.
Sekte Bloody tidak akan melepaskanmu. Sebelum kata-kata itu terdengar, Mileye tiba-tiba bergegas di depannya, menebas pedangnya secara horizontal. Jelek. Kepala Deno Bloody langsung terbang. Mileye menyimpan pedang keindahan spiritual, berbalik dan berjalan di depan Lin Siye, lalu meraih tangan kecilnya. Ayo, kakak akan traktir makan mie. Bersambung.